Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 11 untuk mata kuliah Telaah Pranata Masyarakat Inggris, dan materi yang akan kita bahas adalah Constitutional Monarchy. Oke, go to the next slide. Sejarah monarki di Inggris. Monarki adalah institusi sekuler tertua di Inggris. Sistem monarki pernah digulingkan kekuasaannya sekali pada 1000 tahun yang lalu, saat eksekusi Oliver Cromwell kepada Raja Charles I pada tahun 1649. Pemulihan tahta kerajaan dilakukan oleh putra Charles II pada tahun 1660. Seruan kehormatan untuk personifikasi negara, yaitu Sang Ratu, juga dikenal sebagai Defender of Faith atau pembela iman, dan Elizabeth II oleh rahmat Tuhan dari Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara serta wilayah lainnya, juga dikenal sebagai Territories Queen dan juga dikenal sebagai Kepala Persemakmuran. Ratu juga dikenal sebagai Kepala Eksekutif, Kehakiman, Gereja Inggris, dan Panglima semua angkatan bersenjata. Sistem monarki secara bertahap mulai berkurang seiring dengan perkembangan zaman. Ratu memperoleh posisi dalam tahta kerajaan, tetapi Ratu tidak dapat memerintah rakyatnya. Negara Inggris diperintah oleh Her Majesty's Government. Ratu hanya bertindak berdasarkan pemerintahan menteri, dan Ratu pun juga mewakili harapan Inggris, cita-cita bangsa Inggris, serta masa lalu yang bersejarah di Inggris. Britania di masa modern. Di zaman modern, Britania Raya, kelas sosial dan hak istimewa tidak lagi penting. Sistem monarki mungkin tampak usang. Bagi mereka yang ingin menghapus monarki, mereka harus menghadapi perlawanan keras dari semua sektor British Society. Ratu dan keluarganya dikenal sebagai The First Family. Mereka menjadi berita utama setiap hari. Amerika dan Eropa juga terus tertarik dengan berita tentang The First Family di Inggris. Sistem pemerintahan monarki. Ratu berpartisipasi dalam berbagai tindakan penting pemerintah. Ratu dapat memanggil dan membubarkan parlemen. Ratu juga mengukuhkan janji temu publik dengan para menteri, pemerintahan, hakim, diplomat, dan uskup gereja Inggris. Sang Ratu sebagai kepala negara menangani urusan luar negeri. Ratu bisa menyatakan untuk membuat perang dan berdamai. Ratu juga bisa mengenali negara asing dan mengadakan kegiatan amal. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Ratu hanya bisa diwujudkan berdasarkan saran dari menterinya. Keputusan Ratu telah melalui serangkaian kebijakan yang telah diperdebatkan dan telah diperiksa sepenuhnya oleh parlemen. Gelar kehormatan di Inggris. Memberikan gelar kehormatan juga merupakan bagian dari pekerjaan Ratu berdasarkan saran Perdana Menteri. Namun, beberapa dari mereka adalah kehormatan kedaulatan sendiri, seperti kehormatan tertinggi yang disebut kehormatan paling mulia dari Garter, the Honor of the Garter, dan kehormatan yang paling umum, the Most Common Honor, yang disebut urutan kerajaan Inggris di 3 kelas. CBE, Komandan Kerajaan Inggris, OBE, petugas, dan MBE, yaitu anggota. Penghargaan biasanya diberikan kepada orang-orang Inggris dan orang-orang dari negara persemakmuran. Gelar diberikan kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan luar biasa dalam bidang seni, politik, olahraga, hiburan, layanan diplomatik, dan setiap walk of life. Baik, di sini adalah ilustrasi dari Queen Elizabeth II pada saat pembacaan pembukaan rapat parlemen. Next. Aktivitas Ratu dalam pemerintahan negara. Ratu mengadakan pertemuan dengan anggota pemerintah dan anggota non-pemerintah yang dikenal sebagai Dewan Penasehat. Ratu juga memiliki pertemuan dengan menteri dan pemegang kantor di rumah dan di luar negeri. Ratu membaca surat kiriman, menandatangani dokumen yang tidak terhitung jumlahnya, dan surat kabar negara. Ratu juga memiliki pertemuan mingguan dengan menteri dan menerima laporan pertemuan kabinet. Semua aspek kehidupan nasional harus dikonsultasikan dengan Ratu. Beliau harus menunjukkan dirinya tidak berat sebelah dalam mengambil tindakan. Next. Queen as the head of the Church of England.
kalian bisa melihat di sebelah kanan adalah ilustrasi dari pernikahan Prince Michael of Kent dan Baroness Mary Christine von Ribnitz dari Rusia. Ratu harus menjadi anggota gereja dan membesarkan anak-anaknya sesuai dengan ajaran. Berdasarkan The Act of Settlement pada tahun 1701, keluarga kerajaan tidak dapat menikah dengan seorang Katolik Roma. Berdasarkan Royal Marriage Act pada tahun 1772, anggota keluarga kerajaan harus diberi izin untuk menikah dari ratu. Next. Ketentuan dalam sistem monarki di Inggris. Baru-baru ini, bahkan perceraian harus diberikan melalui persetujuan kerajaan. Putri Margaret atau saudara perempuan ratu dan Earl of Harewood, sepupu ratu, telah bercerai. Sang ratu sebagai simbol budaya, tradisi, dan cara hidup Inggris telah menjadi simbol untuk semangat persemakmuran. Old Empire telah merdeka. Mereka pun ditawari untuk menerima ratu sebagai kepala negara dengan harapan menyatukan kekaisaran lama dengan persemakmuran baru. Tetapi tawaran ini dengan sopan ditolak karena mereka tidak ingin ada intervensi pada budaya mereka sendiri. Namun demikian, mereka masih ingin menjadi bagian dari anggota asosiasi politik persemakmuran baru. Berikut ini adalah ilustrasi dari upacara di Inggris. Acara seremonial ini memainkan peran penting dalam hubungan antara masyarakat Britania dengan anggota kerajaan. Banyak pengunjung dari negara asing yang menunggu berjam-jam di rute yang biasa dilewati anggota kerajaan hanya untuk melihat sekilas sang ratu dan anggota keluarganya. Berikut ini adalah ilustrasi dari perayaan yang ada di Inggris. Terlihat sangat semarak dan penuh dengan hiruk-pikuk banyaknya masyarakat Inggris yang berkumpul. Next. Queen's official birthday. Nah, di sini adalah salah satu upacara ketika Ratu Elizabeth II sedang merayakan ulang tahunnya dan diiringi dengan upacara yang resmi. The State Opening of Parliament. Pada bulan Oktober ketika Ratu membuka pembukaan parlemen negara bagian, Ratu mengenakan mahkota kekaisaran dan jubah, sambil mengendarai kereta kuda untuk membuka sesi pemerintahan yang baru. Dalam perjalanan ke Istana Westminster, di House of Lords, Ratu membaca pidato yang diberikan oleh pemerintah dan menguraikan undang-undang yang diusulkan untuk tahun yang akan datang. Next. Remembrance Day and Commonwealth Ministers Conference. Setiap hari Minggu kedua bulan November adalah Remembrance Day dan layanannya diadakan di Cenotaph National Memorial War yang berlangsung di Whitehall, London. Ratu menghadiri upacara untuk memperingati dan mengingat kematian dari korban Perang Dunia, dan Ratu beserta anggota Royal Family bepergian ke luar negeri. Mereka biasanya mengunjungi negara persemakmuran dengan negara-negara sahabat lainnya. Ratu juga membuka konferensi Perdana Menteri Persemakmuran, dan Ratu atau anggota keluarganya membuka Commonwealth Games yang berlangsung setiap 4 tahun. Anggota keluarganya juga mengambil posisi sebagai pelindung atau presiden organisasi atau badan amal yang mengambil kebagian dari pekerjaan yang penting. Kerajaan Ratu memerintah di Inggris sampai hari ini karena dukungan dari agama, pageantry atau pertunjukan arak-arakan kebesaran, upacara, rasa hormat, dan cinta dari rakyat Inggris. Next. Nah, di sini adalah situasi ketika Remembrance Day diadakan di Inggris. Next. Dan Remembrance Day ini dihadiri oleh Queen Elizabeth II dan didampingi oleh Princess Camilla dan Princess Kate. Commonwealth Games. The Prince of Wales and the Duchess of Cornwall membuka acara The Commonwealth Games di Australia. Di situ terlihat ilustrasi dari Pangeran Charles dan Princess Camilla Rosemary Sand. Next. Ceremonial event benefit to British society. Setiap acara seremonial meningkatkan martabat Inggris di seluruh dunia, dan pendapatan negara Inggris menjadi sangat besar yang diperoleh dari perdagangan dan pariwisata. Ratu juga berpergian ke wilayah persemakmuran dan negara asing. Kegiatan di negara persemakmuran dan negara asing seperti negosiasi atau pertemuan antara pegawai negeri dan pejabat pemerintah, pertemuan yang dilakukan Ratu untuk mendapatkan perjanjian perdagangan dan politik yang penting. Next. Finance in Monarchy System.
Pengeluaran publik oleh ratu kepada penjabat dan staf diberikan oleh civil list dan diberikan melalui Menteri Keuangan Nasional pada tahun 1982 dengan total biaya 3.541.300 pound sterling dan selalu meningkat di tahun yang akan datang untuk menutupi biaya inflasi. Pengeluaran ratu sebagai penguasa berasal dari privy purse dari Duchy of Lancaster. Pengeluaran pribadi ratu berasal dari kekayaannya sendiri yang cukup besar, dan pengeluaran ratu untuk kebutuhan rumah tangga diberikan oleh parlemen termasuk kepada Ibu Ratu, Putri Anne, Putri Margaret, dan Adipati Edinburgh. Pengeluaran ini juga dikenal sebagai tunjangan tahunan pada tahun 1982 dengan jumlah 1.029.583 pound sterling. Pangeran Charles tidak menerima tunjangan tahunan. Gelarnya sebagai Duke of Cornwall, Pangeran Charles mendapatkan pemasukan dari Kadipaten Cornwall dan lebih dari 25% dari pendapatannya diberikan kepada negara. Crown's Income and Treasures. Berbagai tunjangan dan pendapatan digambarkan sebagai bagian dari pendapatan mahkota. 3/4 dari biaya keluarga kerajaan dibayar oleh Departemen Pemerintah. Kementerian Pertahanan merawat kapal persiar kerajaan yang bernama Britania dan pesawat penerbangan Ratu. Kerajaan Inggris juga merupakan penjaga bagi banyak harta, dokumen kuno, lukisan tidak ternilai, dan perabotan antik serta perhiasan mahkota. Perhiasan ini dikumpulkan dari raja dan ratu sebelumnya. Perhiasan mahkota dirawat oleh The Keeper of Crown Jewels dan ternyata terkadang dijadikan pertunjukan di Tower of London. Semua harta kerajaan ini tersedia untuk semua sejarawan dan peneliti, kadang-kadang bahkan dipajang di depan umum. Ada juga pameran lukisan seni dari kerajaan di kerajaan Istana Buckingham dan Kastil Windsor. Ya, berikut ini salah satu pameran perhiasan mahkota dan juga koleksi lukisan tidak ternilai yang ada di kerajaan. Next. Royal Household. Sejumlah besar pegawai negeri dan petugas menjaga rumah-rumah kerajaan, termasuk Istana Buckingham di London, Kastil Windsor dekat London, dan Holyrood House di Edinburgh, Skotlandia. Rumah tangga ratu dirawat oleh Lord Chamberlain, beliau yang bertanggung jawab atas administrasi. Kantor Lord Chamberlain berada di Istana St. James dekat Istana Buckingham. Lord Chamberlain dibantu oleh registrar, pengawas keuangan, sekretaris, asisten undangan negara, asisten sekretaris, asisten pengawas keuangan dan asisten upacara, serta 8 atau 9 panitera. Keeper of the Privy Purse atau penjaga keuangan pribadi ratu, Treasurer to the Queen atau bendahara ratu, dan sekretaris pers memiliki kantor di Istana Buckingham. Ada berbagai posisi tradisional di rumah tangga kerajaan. The Astronomer Royal, Poet Laureate atau pemenang pujangga, dan Master of Queen's Music. Baik, di slide ini adalah ilustrasi dari St. James Palace yang berada di London. Next. Gelar yang diberikan kepada penyair, komposer, dan astronom Inggris paling terkemuka saat itu, mereka juga mendapatkan kehormatan seumur hidup dan membawa pensiun. Misalnya, 99 pound sterling setiap tahun untuk Poet Laureate, pemenang pujangga, dan The Honor of Royal Warrant Holders atau pemenang surat perintah kerajaan yang diberikan kepada banyak pedagang dan perusahaan bisnis. Mereka yang memasok barang atau jasa ke rumah tangga kerajaan, layanannya termasuk bahan makanan, pakaian, mesin pertanian, dan peralatan dapur. Semua warrant holders diizinkan untuk menampilkan lambang kerajaan di iklan tempat mereka dan kertas catatan. Next. Sekian dari penjelasan saya untuk materi Constitutional Monarchy Part 1, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video terbaru dari perkuliahan materi telaah Pranata Masyarakat Inggris, bagian kedua untuk materi Constitutional Monarchy. Have a nice day everyone. Goodbye.